Gus. Ke desa Kenderan yuk. Desa Kenderan merupakan salah satu desa di Kabupaten Gianyar yang berjarak 8 km dari Ubud. Desa ini menyimpan berbagai potensi, baik dari sisi sejarah ataupun ekonomi kreatif dari masyarakat. Perkenalkan, saya Deoleje Kusumo, berbekal Desa Kenderan, di mana Desa Kenderan sudah masuk desa wisata, dan kita juga sudah sering mengikuti anugerah desa wisata. Desa Kenderan menyimpan banyak peninggalan sejarah yang masih dirawat sampai saat ini. Di tengah hamparan persawahan yang hijau, kita menemukan dua peninggalan bersejarah yang misterius, Sarkofagus purusa dan Sarkofagus pradana. Kedua sarkofagus ini adalah saksi bisu dari zaman batu besar yang dikenal sebagai megalitikum. Sarkofagus purusa dan pradana ini pada awal mulanya ditemukan oleh masyarakat warga Subak. Warga jadinya batu itu langsung ditempatkan di sana dan didirikan sebuah bangunan suci yang berupa pura, dan sampai saat sekarang batu itu masih ditempatkan di sana dan disucikan. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa situs arkeologi sarkofagus ini juga diselimuti oleh misteri. Data pendukung yang mencukupi masih sangat terbatas. Dan sejarah pasti mengenai asal-usul serta fungsi sebenarnya dari sarkofagus ini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Setiap benda pasti memiliki sejarahnya masing-masing, termasuk batu pencetak negara ini. Dikonfirmasi oleh para arkeolog bahwa batu pencetak negara ini memiliki model sebagai pencetak perunggu yang dikenal dengan sistem Chirea Perdu. Selain menyimpan peninggalan berupa artefak, Desa Kenderan juga memiliki mata air yang disucikan oleh warga setempat, yaitu Biji Telaga Wajah. Biji terbesar di Desa Kenderan ini berlokasi di Banjar di Kapitu, terletak di pinggir Sungai Tukatungkang, merupakan penyuplai air minum untuk kawasan Ubud dan sekitarnya. Dibangun pada abad ke-10 sebagai pusat pertapaan pendeta Buddha Kasogatan selama ratusan tahun, menjadi tempat para pertapa untuk mencapai moksa. Bagi para pemedek atau pengunjung, diwajibkan untuk tidak melanggar Dresta Pura sebagai berikut. Pertama, dilarang mandi, melukat, atau melakukan aktivitas lainnya ke dalam 2 kolam suci pada pelataran atas. Tempat mandi atau melukat adalah di pancoran solas pada pelataran bawah. Kedua, jika mandi atau melukat, dilarang mengenakan kamen atau pakaian apapun, harus tanpa busana. Penjelasan dari para leluhur kita karena kenapa kita di saat melukat itu kita tidak mengenakan sehelai kain pun, karena ini sebagai cerminan kita ketika kita melakukan penyucian diri, biar kita betul-betul untuk menghilangkan semua rasa malu, karena kita lahir tanpa busana, tanpa ada rasa malu. Jadi ketika kita ingin melakukan penyucian diri kembali, jadi untuk biar terhilangkan semua itu, kita melakukan pengelukatan tanpa mengenakan sehelai kain, biar tidak ada ikatan, tidak ada biar betul-betul kita bersih tanpa ikatan apa-apa. Jadinya kita tidak menggunakan sehelai kain pun untuk melakukan penyucian daripada atau pengelukatan di Pura Telaga Wajah itu. Desa Kenderan masih menjunjung tinggi budaya dan juga seni di setiap aktivitas masyarakatnya, seperti di bidang ekonomi kreatif. Seni ukiran kayu adalah UMKM yang unik di Desa Kenderan. Dalam setiap ukirannya, kita akan menemukan keindahan yang tersembunyi dalam potongan-potongan kayu. Melalui tangan-tangan terampil para pengrajin, kayu akan hidup menjadi karya seni yang sangat indah. Awali keseluruhan ini dari keberdirian dia sendiri tanpa teman-teman itu sulit. Apapun itu, walaupun kita sekecil apapun pekerjaan itu kita kerjakan sendiri, pastinya sulit. Dari itu saya sendiri mulai rekrut teman-teman dan bikin grup. Kita di sini khusus melayani untuk stil Bali. Nah, untuk Niki khususnya untuk generasi muda, mudah-mudahan dengan adanya sekolahnya juga dari Nike yang
sepenuhnya bisa, mungkin yang juga bisa bantu, yang siap membantu sekalipun dengan banyak banyak anggota yang siap dengan perkembangan ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa tetap lestari. Di Desa Kenderan terdapat UMKM minuman loloh yang unik dan menyegarkan. Minuman loloh ini dibuat dengan resep turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. UMKM yang saya rintis yaitu namanya Rujak Tiba Anti Ngetug. Itu juga nama itu diberikan oleh konsumen. Membuat loloh ini tanpa pengawet. Ini herbal. Manfaat atau khasiatnya itu yang pertama, yang paling utama dan paling penting adalah merupakan obat jantung atau menjaga kesehatan jantung. Dan saya tolong yang pertama itu satu, kita harus kreatif. Yang kedua, kita itu tidak gengsi, hilangkan rasa gengsi. Terus yang ketiga, yang namanya menghadapi konsumen, kita harus sabar gitu. Jangan putus asa. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya nih kita menjaga warisan budaya dan eksistensi dari produk lokal daerah. Salah satunya di Desa Kenderan. Terima kasih atas keindahan dan kenyamanan yang telah diberikan kepada kami. Kita aja udah kesini nih, kalian kapan? Next kita mau kemana lagi ya?